Lukman Republik mempersembahkan informasi akurat, terpercaya. Kali ini Lukman Republik hadir dengan sebuah informasi tentang koordinasi, sinergi, kolaborasi Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur, kemudian Direktur P3MI BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Jember dan Disnaker Kabupaten Jember tentang sosialisasi pelatihan kerja dan penempatan kerja prosedural yang berlangsung di Balai Desa Kertosari. Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak wawancara khusus Lukman Republik, Kepala Biro Kabupaten Jember Media Nasional Sinopsis.id bersama Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember Dr. Andes Supri Handoko MM berikut ini. Di bawah panji sekber wartawan Indonesia. TNI ilegal. Yes. Tenaga Jember. Tenaga Kabupaten. Hubungan dengan harmonis, investasi aman dan nyaman. Kegiatan hari ini kita punya dua agenda besar, Mas, yang tidak disangka-sangka. Ternyata Pak Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur pagi ini hadir ke Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember. Adapun yang menjadi tujuan utama dari beliau adalah optimalisasi pelindungan pekerja migran Indonesia asal Jawa Timur melalui penanganan kasus secara lintas. TNI ilegal. Yes. Tenaga Jember. Tenaga Kabupaten. Hubungan dengan harmonis, investasi aman dan nyaman. Kegiatan hari ini kita punya dua agenda besar, Mas, yang tidak disangka-sangka. Ternyata Pak Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur pagi ini hadir ke Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember. Adapun yang menjadi tujuan utama dari beliau adalah optimalisasi pelindungan pekerja migran Indonesia asal Jawa Timur melalui penanganan kasus secara lintas sektor, kolaboratif dan berlanjut. Nah, itu ternyata tidak disangka-sangka program ini menjadi program Jawa Timur yang kita awali dari Kabupaten Jember dengan kampanye 0 rupiah menjadi PMI. Menjadi 0 rupiah menjadi PMI artinya bahwa setiap calon PMI dipastikan bahwa mereka harus melalui prosedur yang benar. Jadi harus mereka betul-betul mengikuti pelatihan. Setelah pelatihan sampai mendapatkan sertifikat BNSP, kompetensi apa yang harus dicukupi, misalnya knowledge, bahasa, language, dan lain sebagainya, kemudian attitude, kemudian skill, misalnya membantu rumah tangga, yang membantu rumah tangga harus betul-betul memahami tentang alat-alat rumah tangga di Malaysia, misalnya tujuannya ke Malaysia, ke Hong Kong, atau kemana, itu harus dimiliki dulu. Baru setelah itu kita proses paspornya, kemudian kita terbitkan ID-nya, kemudian terus kita ajak kerjasama dengan pihak bank untuk menalangi pembiayaan berangkatnya. Jadi dipastikan bahwa ke depan untuk perlindungan pekerja migran Indonesia dari Kabupaten Jember itu dipastikan tidak boleh PMI berangkat dengan tanpa prosedur yang benar. Tidak boleh PMI dari Jember meninggalkan utang dengan keluarganya, misalnya harus jual tanahnya, harus jual motornya, harus jual apa, harus pinjem dan lain sebagainya. Nggak usah, 0 rupiah. Kita carikan mitra untuk menalangi, nanti setelah dia tanda tangan kontrak, dia bekerja di mana dan lain sebagainya, nanti ada connecting agent di luar negeri. Jadi pihak bank berkomunikasi langsung dengan sana untuk dipotongkan pembiayaan keberangkatan itu. Biayanya juga tidak terlalu mahal. Otomatis kalau seperti Korea itu kisarannya di bawah 20 juta. Tapi kalau luaran Korea itu bisa sampai 40 dan latihannya saja bisa di luar kota. Ini nggak usah. Jadi pelatihan CPMI itu cukup daftar di P3TK
petugas pendamping pelatihan tenaga kerja. Kalau di titik itu ada sampai 20 orang minimal, instrukturnya yang kita datangkan. Jadi gratis, tidak dipungut biaya sama sekali. Nah, harapan kami agar mereka bisa menjangkau. Jadi tidak harus orang yang mampu ngutang atau mampu jual apa untuk bisa jadi pekerja migran di negara luar. Seperti itu. Dan alhamdulillah hari ini ada 24 yang siap berangkat ke Hong Kong, Taiwan, Malaysia, Singapura. Jadi kita adakan pembekalan di Balai Desa Kertosari. Alhamdulillah dihadiri oleh Pak Kepala Disnakerteraan Provinsi, kemudian Bu Tina dari Provinsi juga, itu bagian penempatan tenaga kerja. Kemudian dihadiri secara langsung oleh Direktur P3MI, perusahaan yang memberangkatkan dan menempatkan. Langsung berdialog interaktif dengan mereka. Dan dihadiri oleh BPJS Ketenagakerjaan, langsung pimpinannya datang. Kita, iya, BPJS Cabang Jember, Pak Dadang. Kemudian kita juga menggandeng pihak ketiga untuk membiayai itu. Yang kebetulan tadi bisa dikomunikasi adalah Bank Jabar, Banten itu. Yang baru masuk Jember itu, BJB itu. Kalau menurut saya Bank Jember banget itu, karena diajak ngomong, diajak komunikasi, dia peduli dan sebagainya. Dia datang dan sanggup untuk melakukan pembiayaan itu. Tuh, seperti itu. Dan alhamdulillah antusiasme para calon PMI dan hadirin yang di situ itu luar biasa. Jadi terjadi tanya jawab yang sangat hidup, sangat interaktif, sehingga semua persoalan bisa ditanyakan. Sampai kalau di Hong Kong gajinya berapa, potongannya berapa kali, kemudian kalau di Singapura berapa upahnya, berapa kali, dan lain sebagainya. Detail banget tadi di sana. Yang berangkat ini pendidikannya berapa lama? Tergantung. Jadi namanya pendidikan itu lulus tidak lulus itu kan tergantung kecerdasan ya. Karena menyangkut knowledge. Iya, pengetahuan. Ilmu pengetahuan ini kalau yang cerdas cepat bisa, Mas. Kalau bahasa Jepang itu sediluk ngewes. Bahasa Korea sebentar juga bisa, tetapi kalau bagi yang lambat ya agak lama. Karena yang kita berangkatkan itu harus yang betul-betul sudah lulus uji kompetensi. Jadi dia memiliki sertifikat bahwa itu sudah lulus. Tidak main-main, sertifikatnya bukan sertifikatnya Kadisnaker, tapi sertifikatnya BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Jadi kalau tidak beliau yang mengasih ini, saya juga nggak berani mau mendorong untuk melengkapi persyaratan dan lain sebagainya. Artinya program Jember, program 0% rupiah untuk PMI itu mendapatkan respon positif dari Kadisnaker Provinsi dan dikeluarkan kepada Kadisnaker yang lain. Sangat luar biasa, kalau responnya sangat luar biasa, baik respon dari masyarakat bawah yang hadir waktu itu, kemudian respon dari P3TK yang tempoh hari sudah kita bintek di Rembangan itu, kemudian dari petugas antar kerja di Kabupaten Jember ini semuanya merespon luar biasa. Bahkan kalau tidak salah dengar tadi Pak Sigit itu menyampaikan di depan forum bahwa Jember akan dijadikan percontohan. Ya, percontohan, nggak tahu percontohan di Jawa Timur apa di pusat, saya juga nggak tahu. Nah, ini kan satu apresiasi yang gayung bersambut, Pak. Kita berjuang yang selama ini menangani deportasi pekerja migran. Harapan kami mulai hari ini dengan program 0 rupiah yang membangun sinergi dengan INSI, dengan kementerian, kemudian dengan Disnakerteraan Provinsi, BP2MI, dan seterusnya. Ini harapan saya betul-betul menjadi satu jawaban agar ke depan tidak sebentar-sebentar deportasi, sebentar laporan orang minta dipulangkan karena di sana tersesat dan lain sebagainya. Ini nggak boleh terjadi lagi. Harapan kita seperti itu. Salah satu antisipasi untuk ini menghindari adanya tenaga kerja ilegal. Salah satunya itu, jadi nanti P3TK yang sudah kami bintek bareng dengan Hilsi itu nanti akan ada papan baliho yang besar, Pak. Paling tidak 1,5 kali 2 meter kita taruh di depan rumahnya. Jadi di situ ada logonya Pemda Jember, ada logonya
Kemenaker, ada logonya Hilsi, ada logonya P3MI yang memberangkatkan itu, ada logonya BP2MI. Jadi cari kerja cukup di sini. Nah, dia berdasarkan yang dia dapatkan, dia laporkan ke Dinas Tenaga Kerja, nanti minta dilatih apa, dan lain sebagainya. Baik pencari kerja untuk lokal, ataupun pencari kerja untuk antar daerah, seperti Sorong, Papua, Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, itu kan masih membutuhkan tenaga kerja antar daerah. Nah, kalau tenaga kerja antar daerah ini agak khusus, karena tim dokternya itu tidak mau dengan cukup surat keterangan sehat, tapi tim dokternya pasti akan ke sini. Ini sebentar lagi, kalau saya tidak salah, ini untuk kelapa sawit ini 100 orang mau diberangkatkan orang Jember. Nanti dokternya ke sini. Nanti kalau dokternya ke sini, panjenengan tak aturin nanti biar bisa komunikasi langsung tujuannya apa dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi yang kita kerjakan, kita garap hari ini adalah baik lokal, akad maupun akam. Semua kita fasilitasi. Ini angkatan pertama. Ini yang pertama. Tetapi kalau menurut schedule yang sudah ada, ini besok kami juga melakukan sosialisasi untuk yang berangkat Korea. Jadi yang Korea ini kayaknya tadi dari pihak perbankan yang hadir itu sanggup untuk membiayai. Ini angkatan kedua ya, Korea. Angkatan kedua. Kalau ini campuran ini masih Hong Kong, Taiwan, Singapura, Malaysia ini ada. Untuk yang pertama ini, untuk yang kedua nanti khusus Korea kayaknya. Besok gimana besok? Besok kalau menurut jadwal yang sudah kami susun, besok itu sosialisasi, pelatihan, dan penempatan prosedural calon pekerja migran Indonesia untuk Hong Kong, Taiwan, Singapura, Malaysia. Tempatnya di kantor desa Gumelar, Balung. Iya, Hilsi, P3MI, LPK, BLPKN. Narasumbernya dari Disnaker sini, dari Disnaker Provinsi Jawa Timur, juga dari P3MI, PT Berkah, Univa Labour. Ini udah tersusun jadwalnya, Pak. Ini ada yang khusus Korea itu rencana tanggal 5. Tanggal 5 tempatnya di kantor desa Wonojati. Kapasitas pesertanya kira-kira 100 orang yang kita datangkan. Ya, tanggal 5. Kemudian tanggal 11 di Mall Lipu, Jember. Ya, forum diskusi ini. FGD untuk PMK 128 tahun 2019. Ini kegiatan bulan ini kami padat sekali. 13-14 ini diminta oleh provinsi. Nanti dari kementerian sama dari Disnaker Tran Provinsi Jawa Timur akan hadir di Jember dalam rangka menandatangani perjanjian kesepahaman 3 pihak. Jadi dari Disnaker Jember, Disnaker Tran Provinsi Jawa Timur, dan dari kementerian. Ini insya Allah tanggal 13-14, 2 hari. Setelah itu kita mengundang sekitar 50 calon PMI untuk dijadikan audiensi untuk pembekalan. Kemudian yang untuk Jepang, ini tanggalnya kita geser, Jepang 100 orang, Pak. Iya, Duko, Dempok puluhan. Ini tanggalnya terpaksa kita geser mungkin. Ya, nggak apa-apa lah, kalau memang mau ikut, monggo, silahkan. Tapi umurnya bocek nutut atau ora. Setelah itu Mas Heri, umur dan kesehatan. Sama mau bilang lagi? 45 juga bisa nggak, Chan? Bisa. Aku tidak bisa. Bekerja formal. Oke. Terima kasih kesempatannya, Bapak Kadisnaker. Oke, mantur sembah nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, Mas Lukman. Luar biasa. Bersedekah ilmu. Disnaker Jember. Tenaga kerja kompeten. Hubungan kerja harmonis. Investasi aman dan nyaman. Stop PMI ilegal. Yes!